Halo Sobat Geng, balik lagi dengan saya. Oh ya, bagaimana keadaan Sobat semua? Tentu baik-baik aja kan? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Pada kesempatan ini saya akan membahas alur cerita seorang anak laki-laki yang hidup berduaan dengan adiknya. Mereka harus bertahan hidup di lingkungan gangster dan dia pun menjadi kurir narkoba untuk bisa bertahan hidup. Inilah alur cerita film yang berjudul Widayong. Di awal film ini ditampilkan sebuah kota yang ada di Amerika, dan terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Lukas. Di awal film, Lukas menceritakan betapa suram hidup di lingkungannya, dari geng jalanan, prostitusi, pemerkosaan, pembunuhan, dan pemamukan, dan peredaran narkoba. Lukas juga mengatakan bahwa dia termasuk salah satu dari bagiannya. Lukas juga sebagai kurir narkoba. Dia bekerja untuk salah satu geng ternama dan ditakuti di kota itu. Lukas tahu betul bagaimana sistem peredaran narkoba di lingkungannya, mulai dari kurir kecil hingga kurir yang bekerja pada bos besar, yaitu bernama Jester. Jester ini merupakan salah satu kepercayaan bos besarnya. Lukas juga mengatakan tidak seorang pun bisa menemui bos besarnya kecuali melalui Jester. Tetapi Lukas punya perlakuan yang cukup istimewa. Dia bisa menemui bos besar tanpa melalui Jester, yang bernama Rincon. Rincon inilah yang paling dikenal dan ditakuti di kota itu. Rincon terlihat orang yang sangat marah dan kejam. Bila seseorang mencoba mengkhianatinya, langsung dia habisi di tempat. Di sisi lain, Lukas mengerjakan tugasnya sebagai kurir narkoba. Dia berkeliling dengan sepeda mengantarkan pesanan pelanggannya. Salah satu pelanggannya bernama Daniel. Daniel ini sebenarnya bukan pecandu, melainkan dia gunakan untuk sekedar menghilangkan rasa sakitnya. Karena Daniel dulunya seorang mantan tentara yang mengalami kecelakaan saat perang di Afghanistan. Dengan sebab kecelakaan itu, membuat dirinya sulit berbicara. Melalui alat komunikasinya, Daniel mengatakan kepada Lukas, kalau Lukas seharusnya bersekolah bukan menjadi kurir narkoba. Beralih ke Rincon, di dekat rumah Rincon ada sebuah mobil yang Rincon curigai milik polisi yang mengintai rumahnya. Rincon juga tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Gabrielia, dan Rincon sangat menyayangi adiknya, apalagi besok adiknya akan merayakan acara pernikahan. Sementara Lukas melanjutkan pekerjaannya. Lukas juga menagih hutang pada seorang pria tua pemilik toko buah. Pria tua ini mengatakan pada saat ini belum memiliki uang dan meminta Lukas kembali beberapa hari lagi dia akan melunasinya. Berikutnya, ketika dia mengirim sebuah paket, Lukas tak sengaja bertemu dengan adiknya yang bernama Miguel. Dan adiknya mengatakan dia ingin menjadi bagian dari gangster dan juga ingin menjadi seorang kurir seperti kakaknya. Mendengar hal itu membuat Lukas marah dan Lukas kembali membawa Miguel ke sekolahnya. Pada lain waktu, terlihat Daniel sedang membeli sarapan. Seketika dia teringat masa lalunya di medan perang. Dengan ingatan itu dapat mengganggu pikirannya sehingga menjadi antrian pembeli menunggu lama. Sampai membuat para gangster yang ikut antrian menjadi kesal gara-garanya dan menyiram Daniel dengan segelas minuman. Walaupun terlihat kesal, namun Daniel mencoba menahan emosinya dan Daniel pun pergi. Di tempat lain, terlihat banyak orang-orang yang sedang mempersiapkan sebuah acara pernikahan adiknya Rincon. Dan Rincon juga bertemu dengan calon suami adiknya. Tak lama kemudian, datanglah Lukas untuk bertemu Rincon untuk menyetor hasil dagangannya dan penagihan hutang. Rincon sudah menganggap Lukas sebagai keluarga sendiri, sampai Lukas pun diberi setelan jas untuk ikut serta di acara pernikahan adiknya. Rincon sudah menganggap Lukas sebagai keluarga sendiri, sampai Lukas pun diberi setelan jas untuk ikut serta di acara pernikahan adiknya. Tapi tiba-tiba Rincon berubah menjadi kesal karena Lukas tidak berhasil menagih hutang pada pria tua pemilik toko buah itu. Rincon mengatakan bahwa sikap Lukas itu seperti kakaknya yang berhati lembut, tetapi ada kecerdasan pada Lukas. Rincon pun memaafkannya. Lukas pun mendapatkan tugas baru dari Rincon untuk mengantarkan 2 paket ke pom bensin. Di sana sudah ada orang yang menunggu dan mengambil paket tersebut. Rincon pun mengatakan kalau Lukas harus berhati-hati karena paket yang dia bawa itu sangatlah penting. Tak lama kemudian datanglah Jester.
Dia pun merasa kesal dengan Lincoln karena dia merasa bahwa dirinya yang pantas membawa paket itu. Lincoln mengatakan bahwa di luar ada FBI sedang mengintai mereka. Dengan alasan keamanan, jadi Lincoln menyuruh Lucas untuk mengantarkan paket itu agar FBI tidak mencurigai mereka. Saat Lucas mengantarkan paket itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa adiknya Miguel sedang bergabung dalam sebuah kelompok geng yang mana adiknya dipukul dan dikeroyok terlebih dahulu oleh semua anggota geng. Lucas yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika adiknya dipukuli. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi dengan sepeda. Lucas yang seharusnya mengantarkan paket malah dia pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah senjata. Lucas pun tidak menyadari sama sekali. Ketika dia membuka tasnya, ada satu paket yang dia bawa terjatuh di kamarnya. Ketika Lucas hendak pergi mengantarkan paket itu, datanglah Jester dan teman-temannya dan mengatakan kenapa Lucas tidak ada di lokasi pengantaran paket. Dan Jester mengajak Lucas untuk mengadukan hal itu kepada Lincoln. Sementara di rumahnya, Lincoln sangat bahagia ketika adiknya terlihat cantik menjelang hari pernikahannya. Dan Lincoln pun masih mencurigai dengan sebuah mobil FBI yang ada di luar rumahnya itu. Kembali ke Lucas. Di sana Jester sangat kesal dengan Lucas karena Jester merasa dibohongi dan mempermalukannya. Hingga Jester mengancam untuk membunuh adiknya Lucas. Karena Lucas merasa tidak aman dan merasa tersudutkan, dia pun meminta pertolongan kepada pria pengendara mobil untuk mengganggu jalannya Jester. Sehingga Lucas dan adiknya berhasil kabur dari Jester dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Lucas pun tak sengaja bertemu dengan Daniel yang sedang di dalam mobil. Daniel pun membawa Lucas dan adiknya kabur, tetapi anak buahnya Jester tetap saja mengejar Lucas. Saat di dalam mobil, Lucas tidak sadar lagi paket yang dia bawa ada di dalam tas dan terjatuh lagi di dalam mobil. Sampai akhirnya mobilnya Daniel menabrak sebuah gedung dan seketika teringat masa lalunya. Kaki adiknya Lucas terjepit dengan mobil. Untungnya mereka bisa keluar dan bersembunyi di dalam toko. Daniel mengobati luka Miguel. Lucas pun bercerita bahwa kakaknya dulu seorang marinir dan sayangnya kakaknya itu tewas dalam perang di Afghanistan. Di lain waktu, Jester melaporkan kepada Lincoln apa yang telah terjadi. Lincoln memutuskan semua anggotanya mencari Lucas dan adiknya hidup-hidup. Di sisi lain, Lucas menyadari bahwa paket yang dia bawa tidak ada lagi di dalam tasnya. Dia pun ingin mencari paket itu di dalam mobil. Ternyata paketnya sudah terbakar hangus. Lucas baru tahu isi paket itu bukan obat-obatan melainkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Dan Lucas merasa bahwa paket satu lagi ketinggalan di rumahnya. Di sisi lain, Lincoln kedatangan seorang tamu yang bernama Spider. Dia adalah pemilik paket tersebut. Karena dia telah lama menunggu, paketnya juga tidak datang-datang, dia memutuskan pergi ke rumah Lincoln. Lincoln pun mengatakan Spider tidak seharusnya datang ke rumahnya. Dan sebaiknya dia harus menunggu di pom bensin, karena isi paket itu berupa uang yang banyak dan harus disetorkan kepada pimpinan penjara. Dan Spider pun menginginkan uang itu segera. Lucas kembali ke rumahnya untuk mencari paket tersebut. Di sana ia bertemu dengan temannya dan meminta tolong untuk menjaga adiknya. Setelah mencari paket satunya, akhirnya Lucas menemukan paket di bawah tempat tidur. Tanpa berlama-lama, Lucas beranjak pergi. Ternyata Lucas dijebak temannya dan bertemu lagi dengan Jester. Jester pun bertanya di mana paket satunya. Lucas berkata jujur, paket satunya itu sudah terbakar hangus. Di sisi lain, Daniel yang sudah terlibat dalam kejadian itu, gangster pun mengetahui di mana tempat tinggalnya. Ketika dia pulang, Daniel terkejut karena melihat temannya terluka yang telah dipukuli oleh anak buah Lincoln. Daniel merasa tidak terima dan ingin membalas dendam terhadap Lincoln. Dan Daniel pun mengambil pistol dan pergi ke rumah Lincoln. Suasana rumah Lincoln terlihat sangat ramai yang dipenuhi tamu undangan pernikahan adiknya. Tiba-tiba Jester membawa Lucas dan adiknya ke rumah Lincoln. Dan Jester pun menakut-nakuti Lucas bahwa Lincoln akan menghabisi mereka berdua. Di pesta itu, Spider melihat saudara Lincoln yang bahenol. Dia pun mengikuti saudaranya hingga ke dapur. Dan di sana Spider memaksa perempuan itu untuk melayaninya. Hampir kecelapot, Lincoln pun datang dan membunuh Spider sampai tewas.
Di sisi lain, Rincon menemui Lucas dan mengatakan betapa kecewanya Rincon terhadap Lucas yang telah merusak pernikahan adiknya. Sementara di luar rumah Rincon, terjadilah tembak-menembak antar Daniel dengan anggota geng. Hal itu bisa terpancing polisi yang sudah menyamar di sana untuk ikut serta dalam hal itu. Orang-orang di pesta pun berlarian semua dan terjadilah tembak-menembak antara gangster dan polisi. Dan adiknya Rincon pun terkena peluru di perutnya. Di saat itulah kesempatan Daniel menyelamatkan Lucas dan adiknya, dan mereka berhasil kabur dari rumah Rincon dan menuju ke sebuah rel kereta api. Tanpa disadari, Jester mengikuti mereka. Dengan merasa kesal, Jester ingin segera menembak Lucas dan adiknya. Tak lama kemudian, datanglah Rincon yang mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap Lucas. Dengan sebab Lucas semua berantakan, yang membuat Rincon sedih adiknya tertembak dan meninggal di acara pernikahannya. Ketika Rincon ingin menembak Lucas, entah kenapa Rincon berubah pikiran dan menyuruh Lucas serta adiknya cepat pergi dari sana. Hal itu membuat Jester marah. Dia mengatakan bahwa Rincon tak tegas. Jester pun menembak Rincon dan meminta paket pada Daniel. Daniel pun memberi paket itu kepada Jester. Ternyata paket itu kosong. Jester kesal dengan sikap Daniel dan ingin menembak Daniel, tetapi lebih awal Jester tertembak. Ternyata yang menembak Jester itu temannya Lucas. Di akhir film ini terlihat sebuah kereta api sedang berjalan. Ketika itu Lucas serta adiknya di dalam kereta api. Pada saat adiknya memakai jaket dan tanpa sengaja dia melihat uang. Ternyata milik Rincon yang dimasukkan Daniel. Film pun selesai.